Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih Antara TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Setia Budi Santoso yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 679 3000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Sekira kita simak pelajaran kita pagi ini. Silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Para pendengar radio MTA FM, Persada FM dan juga para pemirsa TV yang berbahagia, mari selalu kita ingat akan nikmat Allah, pemberian Allah yang banyak. Kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan banyak hal, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita. Kita tetap sebagai orang yang berjalan di jalan yang benar, di jalan yang lurus, di jalan yang nanti pada saat kita menghadap Allah, kita tetap sebagai orang yang berserah diri. Kita lanjutkan tentang penyakit spiritual ya. Kemarin sudah saya terangkan banyak hal dari penyakit kekafiran, kemudian penyakit kemunafikan dengan beberapa ciri-ciri yang sudah saya sampaikan. Maka pada pagi ini kita lanjutkan tentang ciri sifat orang munafik berikutnya, yaitu mereka diperintah, dilarang supaya tidak membuat kerusakan di muka bumi ya. Tetapi mereka tetap berbuat kerusakan, dan mereka itu dalam berbuat kerusakan tadi tidak menyadari. Di surat Al-Baqarah ayat 11, bila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, dilarang membuat kerusakan, mereka menjawab sesungguhnya kami orang yang mengerti perbaikan. Jadi bahasa ngeles lah. Jadi dia berbuat kerusakan tapi dia tidak menyadari, dan dia menjawab ini bukan buat kerusakan tapi ini berbuat kebaikan ya. Padahal itu berbuat kerusakan tetapi berbuat kebaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari ya. Memang dalam riwayat itu dulu pernah namanya kaum Yahudi, orang Islam di Madinah ada perjanjian ya untuk membuat perdamaian. Kalau ada penyerangan terhadap Madinah, mereka bersama-sama untuk mempertahankan kota Madinah. Tapi nyatanya banyak orang Yahudi yang awalnya berjanji setia untuk bersama-sama mempertahankan kota Madinah, nyatanya mereka bekerja sama dengan musuh ya. Bahkan mereka itu ya senjata ataupun mungkin taktik perang atau mungkin rahasia-rahasia umat Islam disebarkan ke musuh ya. Jadi menyalahi aturan, menyalahi tuntunan. Jadi orang munafik Yahudi terutama itu akhirnya oleh Rasulullah diperintahkan untuk memerangi mereka, karena ternyata orang Yahudi tadi munafik ya, dengan alasan hanya karena dia itu merasa berhubungan dengan orang musyrik, orang kafir yang menyerang umat Islam itu merasa suatu kebaikan ya, suatu kehebatan. Mungkin dia kepengen supaya nanti kalau istilahnya kaum musyrikin atau orang kafir itu menang, maka dia mendapat tempat. Akhirnya dia bekerja sama. Itulah salah satu di antara kejadian munafik di zaman Nabi. Nah sekarang banyak juga ya kejadian-kejadian orang munafik di zaman sekarang ya.
Misalnya orang ditegur, misalnya jangan berjudi, itu jawabnya apa? Saya tidak mencari untung, tadi saya bermasyarakat, ya. Jadi kalau ada perjudian, ada orang melancarkan, misalnya ada bersih desa, atau mungkin ada orang punya kerja, ataupun dia berjudi, itu kalau ditegur jangan berjudi, itu membuat kerusakan ekonomi, membuat kerusakan masyarakat, itu mereka jawabnya dia bermasyarakat. Jadi supaya ajur ajar, maka dia menjawab itu dalam rangka bermasyarakat, itu tidak kok menolak perjudian, tapi dia katakan itu bermasyarakat. Kemudian kalau orang itu ya istilahnya misalnya dalam pemilu misalnya, untuk mendapatkan pilihan yang banyak dia ya menyuap, ya, artinya memberi ini memberi itu. Jawabnya bukan saya tidak menyuap kok, saya hanya bersedekah, saya hanya membantu orang-orang itu, padahal membantunya gara-gara kepengen mendapat jabatan, atau mungkin juga penipuan itu ya dalam rangka mencari rezeki, ya, dengan menipu ini dan itu gitu. Maka Rasulullah mengingatkan, ya, kerusakan agama seseorang yang disebabkan karena rakus, ya, rakus harta ataupun rakus jabatan, itu dari harta dan kedudukan lebih parah, ya, lebih rusak daripada kerusakan yang timbul dari dua serigala yang lapar yang dilepaskan dalam serombongan kambing. Jadi kalau ada serigala lapar dilepaskan dalam serombongan kambing itu masih ringan, itu masih ya, kerusakan akibat serigala tadi tidak seberapa. Tapi kalau ada orang itu isinya rakus terhadap harta, rakus terhadap kedudukan, maka itu menjadikan kerusakan. Di hadis yang lain dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tidaklah dua serigala yang ganas datang pada suatu malam ke dalam kandang kambing penggembalanya yang sedang tidur, lalu memangsanya, itu lebih membuat kerusakan atau lebih parah daripada orang yang kecintaan terhadap harta dan pangkat, ya, terhadap agama, ya. Jadi mereka itu kerusakannya lebih parah itu. Jadi kalau orang itu ya bahasanya mencari harta tanpa halal haram, ya, bahwa sekedar mendapatkan keuntungan, ya, mungkin dengan jalan korupsi, mungkin dengan jalan menipu, mungkin dalam jalan ya jalan perdagangan yang merusak, atau mungkin ya istilahnya sekarang ini model-model kelicikan atau orang yang mencari harta dengan jalan haram itu banyak sekali. Atau juga tadi mencari jabatan atau mencari pangkat itu dengan segala macam cara, ya, menghalalkan segala macam cara. Itu membuat kerusakan ya istilahnya masyarakat, kerusakan sosial, kerusakan macam-macam lah. Jadi itu harus dihindari itu. Kadang orang berbuat musyrik, berbuat syirik, ya, istilahnya ya di tempat-tempat keramat itu mengeluarkan dana sekian juta untuk ya mungkin membuat sesaji. Kalau ditegur, wah saya bukan mubadzir, bukan boros, tapi saya bersedekah, ya. Padahal itu mubadzir, itu boros dan itu syirik, ya. Kalau ya istilahnya menghormati danyang, menghormati kayu, batu, patung dan sebagainya itu menuhankan selain Allah, ya, syirik. Tapi kalau ditegur diingatkan, saya itu berbuat sedekah, membantu orang miskin dan sebagainya. Nah, di antara mereka itu ya itu modelnya ya banyak pesta-pesta untuk sesembahan. Itu kemusyrikan. Diingatkan jangan berbuat musyrik gitu. Jawabnya, wah saya sedang bersedekah. Atau juga ada orang yang munafik itu mencela sedekah, ya. Jadi melarang orang bersedekah karena mereka menganggap orang bersedekah itu mubadzir, ya. Orang mengeluarkan harta di jalan Allah itu mubadzir itu. Jadi harus hemat supaya itu jangan tuh. Atau memang karena ya dia tidak dapat mungkin sedekah tadi atau zakat tadi, ya dia itu membuat berita, ya. Di antara mereka ada yang mencelamu tentang sedekah atau zakat.
Jika mereka diberi bagian daripadanya, mereka senang hati ya, karena mendapat bagian sedekah, mendapat bagian hak zakat, baru dengan senang hati. Tapi jika mereka tidak diberi bagian daripadanya, serta mereka menjadi marah itu. Jadi orang munafik itu mencela orang yang bersedekah tadi, orang mukmin bersedekah itu. Ya, kalau orang mukmin bersedekah dengan sukarela, itu orang munafik mengatakan, wah itu apa, riak ya. Itu mencari muka ya. Jadi dia bersedekah dengan banyak ya, dengan ada kan misalkan di akad pagi itu 100 juta ya, ada yang 50 juta itu. Tapi komentarnya orang munafik itu riya, itu sombong, itu sedekah kok 100 juta itu riya. Tapi ada di antara yang menyedekahkan sedikit, hanya jumlahnya mungkin hanya 1.000, 5.000, 10.000, itu dia juga dicela oleh orang munafik ini. Ya. Cuman uang 1.000 udah diapa? Cuman uang 5.000 jadi apa? Uang 10.000 jadi apa? Kak, nggak ada gunanya itu. Ya, orang miskin-miskin itu bersedekah, nggak ada gunanya karena dia cuman kecil sedikit itu. Padahal pembelian tanah Slamet Riyadi besar, banyak, miliar. Tapi kok hanya urun 10.000, hanya urun 15.000 itu. Jadi kalau orang bersedekah banyak ya dicela, orang mengeluarkan harta sebatas kemampuannya menurut kesanggupannya juga dicela. Di surat Al-Tawbah ayat 79 itu orang munafik itu orang yang mencela orang-orang mukmin bersedekah, memberikan sedekah dengan sukarela. Dan juga mereka orang yang memperoleh di antara orang yang bersedekah tadi mengeluarkan apa yang dia perlu sekedar kesanggupannya. Tapi orang munafik itu mencela mereka, menghina mereka ya. Maka Allah akan membalas penghinaan itu dan mereka akan mendapat azab yang sedih. Tuh. Kemudian pada saat ya istilahnya orang munafik itu ketahuan, mereka sebenarnya Allah tahu ya, dalam hati orang munafik itu tahu. Tapi ya sebenarnya ya diberi kesempatan, diberi kelonggaran supaya insaf itu. Jadi kalau mereka itu apa ya istilahnya berperilaku munafik, tentu Allah akan tahu. Nah, orang-orang Islam diberitahu ya ciri-ciri orang munafik itu. Orang munafik itu takut kalau diturunkan kepada mereka surat-surat yang menerangkan apa yang ada dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang ada kamu takuti itu. Jika mereka menanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, mereka berkata atau menjawab, sesungguhnya kami hanya senda gurau dan main-main saja. Katakanlah, apakah Allah dan Rasulnya dan orang-orang dari kamu selalu berolok-olok ya. Jadi memang kadang orang munafik itu kalau bersama dengan orang mukmin itu ya baik saja, bagus-bagus saja ya. Seperti orang mukmin pada umumnya. Tapi begitu keluar dari kelompoknya orang mukmin bersama-sama orang kafir, bersama orang munafik ya berkata, wong saya bersama orang mukmin itu hanya kamuflase kok, hanya olok-olok. Sebenarnya saya bersamamu ya, saya bersama orang musyrik atau orang kafir munafik tadi. Tapi kalau bersama orang mukmin itu saya ya istilahnya ngayomi atau ngombyongi ya. Tapi hati saya tidak. Hati saya bersama orang musyrik atau orang munafik itu. Termasuk kadang-kadang mereka itu kalau dalam pasukan atau dalam kebersamaan atau dalam ya istilahnya dalam medan peperangan ya sering ya membuat kerusakan, membuat kasak kusuk ya, mempengaruhi itu. Jadi mereka itu kadang-kadang bersama-sama para pasukan itu memecah belah ya, di antara pasukan itu. Dan kalau orang munafik itu bersama orang Islam, orang mukmin betul dalam peperangan, biasanya ini membuat kecatuan, membuat
kasak-kusuk dan kadang-kadang merusak perjuangan ya, dalam kondisi tidak taat, kadang kondisi memprovokasi ya supaya tidak taat, atau membuat jalan tidak mentaati pimpinan ya, itu enak saja itu. Di dalam Al-Taubah ayat 47, jika mereka berangkat bersama kamu, jadi kalau kita berperang bersama mereka atau berjuang di sama mereka, niscaya mereka tidak menambah kamu selain kerusakan belaka, dan terus mereka akan bergegas-gegas maju di muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antaramu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi orang munafik tadi kadang-kadang malah ya orang-orang mukmin percaya pada orang munafik, jadi kadang-kadang terpengaruh kita. Maka di antara manusia tadi itu orang munafik, hati-hati. Jadi orang munafik itu seperti baju kita ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya berjuang di jalan Allah. Tapi ternyata dalam perjuangan tadi membuat kesakacauan, membuat kerusakan ya. Jadi kalau ditegur katanya membuat kebaikan. Atau juga mereka itu ya istilahnya dalam dohirnya itu berpenampilan bagus ya, atau kalau pidato ya cas-cisus, kalau mengajak itu apalagi kalau bicara masalah keduniawian ya, masalah jabatan, masalah keuangan itu. Jadi mereka itu seolah-olah hebat di mata kita, tapi sebenarnya dalam hatinya itu kotor, hatinya itu penentang Allah yang keras gitu. Jadi kalau di muka bumi mereka membuat kerusakan ya, kerusakan tanaman, kerusakan hutan, bahkan kerusakan sosial ya, termasuk wanita-wanita, termasuk ya itu kan membuat kerusakan juga ya. Adanya pelacuran, adanya pemerkosaan, adanya itu juga kerusakan sosial ya. Selain kerusakan di darat dan di laut ya, di pegunungan ya, dirusak itu. Di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikan pada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia penentang yang paling keras ya. Dan apabila berpaling dari kamu, ia berjalan di muka bumi dengan mengadakan kerusakan padanya, dan untuk merusak tanam-tanaman dan merusak binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan itu. Dan apabila dikatakan kepada mereka bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan dia berbuat dosa, maka cukuplah balasan neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat seburuk-buruknya. Dan di dalam manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ini yang orang mukmin. Jadi kalau dia ya bersama kita, kadang-kadang orang munafik itu sombong ya, merasa pinter, merasa paling depan, merasa itu, tapi hatinya tidak itu. Apabila dikatakan kepada mereka ya, katakanlah, apakah akan kami beritakan kepada orang yang paling rugi perbuatannya ya, surat Kahfi itu. Siapa orang yang di dunia itu paling rugi perbuatannya? Yaitu orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedang mereka menyangka bahwa mereka itu berbuat sebaik-baiknya. Jadi ini setan ya, mempengaruhi kita itu. Kalau orang berbuat baik itu dianggap itu berbuat jelek, atau sebaliknya perbuatan jelek dianggap itu perbuatan yang baik gitu. Jadi itu setan. Orang yang maka kita dituntun oleh Allah, orang yang di jalan yang benar ya, itu tampak benar. Orang yang dalam salah kelihatan salah, mendapat petunjuk dari Allah. Tapi kalau petunjuknya dari setan, perbuatan baik dianggap salah, perbuatan jelek dianggap baik gitu. Jadi berlawanan itu. Dalam hadis diterangkan sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, sehingga ketika sudah selesai roh berdiri dan berkata, ini adalah tempat mohon perlindungan, dan diputuskan hubungan. Allah berfirman, ya, apakah kamu tidak ridho kepada aku yang menyambung pada orang yang menyambungmu dan akan memutuskan apa yang memutuskan? Rahim itu berkata, ya. Maka Allah berfirman, maka begitulah kamu. Lalu Rasulullah bersabda,
bacakanlah jika kamu mau, ya, artinya maka apakah kiranya kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Jadi memutuskan hubungan kekeluargaan itu juga termasuk kerusakan, ya, membuat pertikaian peperangan atau merusakkan kerusakan, ya. Mereka itulah orang yang dilaknati Allah dan dikutuki, ya. Ditulikan telinga mereka, dibukakan penglihatan mereka, dan mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci, ya. Ada 3 perkara yang tidak halal bagi seorang yang melakukannya. 1, tidak boleh seseorang imam itu adalah seorang laki-laki yang memimpin suatu kaum berdoa untuk memohon kebaikan hanya untuk dirinya sendiri tanpa mendoakan kepada kebaikan kaumnya, imam, makmum, ya. Apabila itu berdebat. Yang kedua, tidak boleh seseorang itu melihat bilik rumah sebelum meminta izin, ya, nggak boleh injen masuk rumah. Yang ketiga, maka berbuat begitu adalah berbuat kerusakan, ya. Nah, yang ketiga, tidak boleh seorang sholat padahal dia menahan kencing. Dari Abu Sa'ad, ya, Rasulullah memotong orang-orang yang mencuri unta-untanya dan mencukil matanya karena dibakar api. Tadi ada orang buat kerusakan karena perilakunya, ya. Orang awalnya itu orang miskin, orangnya mungkin istilahnya stunting, ya. Miskin, kurus, itu oleh Rasulullah datanglah ke peternak unta itu, minumlah kencing dan air susunya itu. Nah, ternyata betul setelah ikut peternak unta, makan, minum susunya, minum air kencingnya, itu akhirnya gemuk, ya. Setelah sehat gemuk, ternyata dia membunuh pemilik unta itu. Maka oleh Rasulullah dicela, itu orang membuat kerusakan sampai dibunuh, diberi hukuman qisas, ya, atau diberi hukuman sebagaimana dia membunuh pemilik unta tadi dengan bersilang. Maka itulah hukuman bagi orang munafik atau orang yang zalim, yang mestinya kita tidak ada di dalam pasukan kita, di dalam kaum muslimin. Jangan sampai ada orang munafik masuk dalam rombongan kita. Ya, itu aja. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 679 3000, di SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilakan kesempatan pertama di line telepon 0271 679 3000. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Ustaz. Bapak siapa? Dari Pak Margiono Wonosobo. Pak Margiono Wonosobo, silakan. Silakan Pak Margiono. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Margiono. Mau menanyakan ini Ustaz. Yang pertama, masalah mandi janabat bagi perempuan. Ya. Di dalam buku tuntunan yang diterbitkan MTA, bersuci bagi perempuan, Ya. ini cukup sederhana sekali, ya. Jadi yang pakai gelung tidak usah dibuka, terus cukup diusap-usap gitu. Apakah seperti itu? Mohon penjelasannya Ustaz, karena diusap-usap ada. Ya. Di dalam buku tuntunan yang diterbitkan MTA itu. Dia dibaca coba, yang dibaca tentang diusap-usap mana? Hadisnya apa awalnya? Dibaca yang terus diterang. yang kedua. Ya, yang pertama dulu. Ya. Tentang diusap-usap tadi, hadisnya bagaimana? Keterangannya dalam bacaan benar. Nanti atau anak dulu saat ini bukunya belum ketemu. Canggih. Iya. Yang kedua dulu ya, tapi nggih.
masalah zakat pertanian padi sawah yang Ya. diairi dengan air irigasi. Iya. Nah, ini yang ditanyakan, bagian hasil panen padi dijual Ya. dan sebagian lagi dimakan. Ya. Dan pertanyaannya, apakah yang dimakan ini harus juga diyakati, juga diyakati? Iya. Ustaz. Ya. Maturnuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah mandi janabat ya bagi wanita. Ya tetap mandi ya. Hanya bedanya kalau orang laki-laki itu rambutnya harus betul-betul basah semua. Artinya betul-betul grup apa? Kalau istilahnya orang Jawa itu mandi apa itu? Seluruh badan kena semua termasuk kepala. Jadi laki-laki. Untuk wanita tentang rambutnya itu yang penting dibasahi 3 kali atau dikerucuk 3 kali. Jadi nanti misalkan di antara wanita ada yang pakai sanggul, di antara wanita ada yang rambutnya panjang. Itu yang penting di rambut tadi sudah kena air ya 3 kerucukan. Kemudian tetap badannya seluruhnya dibasahi ya, mandi. Jadi tidak hanya diusap-usap gitu. Maka tadi saya tanyakan kalau ada hadis yang diusap-usap yang mana? Yang bedanya kalau yang laki-laki itu harus rambutnya penuh ya, dikerucuk air ya. Mandi betul, mandi besar bahasanya. Kalau wanita ini hanya dikerucuk 3 kali. Misalnya wanita tadi pakai sanggul atau wanita tadi rambutnya panjang, itu tidak ada ketentuan harus sampai seluruh rambut itu kena semua itu, karena wanita rambutnya banyak. Jadi kalau laki-laki harus kena semua. Jadi istilahnya rambutnya diasak-asak dianu sampai airnya masuk ke dalam rambut, itu laki-laki. Kalau yang wanita hanya dikerucuk 3 kali, kemudian tetap mandi, tidak diusap-usap. Kemudian yang kedua, zakat pertanian ya. Zakat pertanian itu hasil dari yang diambil, yang didapat tadi, itu tidak dikurangi apa yang dimakan, apa yang dipakai untuk membeli rabu atau pakai. Misalkan kita menanam padi ya 1 hektar itu dapat berapa kuintal atau dapat berapa uang, itu kalau diairi dengan air itu berarti 5% ya. 5% dari pendapatan itu. Jadi walaupun dari pendapatan tadi kan ada yang dimakan, ada yang mungkin dipakai untuk hasilnya kebutuhan, misalnya kebutuhan manen, untuk kepada yang membantu, itu kan ada bagian untuk itu. Tapi yang dipakai zakat ya, bagiannya zakat itu 5% dari keseluruhan. Ya 5% ya. Kalau yang tidak ada pengairan itu 10%. Tapi kalau yang ada pengairan itu 5%. Jadi jangan dihitung, dikurangi dulu dengan yang dimakan, dikurangi dulu untuk kebutuhan yang memanen, kebutuhan dan itu. Jadi hasilnya berapa dari keseluruhan itu, bagiannya zakat 5%. Adapun dikurangi untuk yang memanen, dipakai untuk makan, dipakai untuk itu, monggo. Tapi untuk bagiannya zakat kalau bisa 5% dari keseluruhan itu. Ya. Ya. Baik Ustaz, kita beralih di WA Ustaz ya. Kita bacakan yang pertama. Usia berapakah ya? Usia berapakah Ustaz wanita memasuki masa menopause? Ya. Apakah usia 46 tahun itu masih bisa hamil? Ya. Saya berusia 46 tahun. 6 tahun ya. Dan sudah 1 bulan ini belum haid Ustaz. Ya. Saya jadi was-was antara hamil sama menopause. Ya. Mau periksa belum siap. Kalau takutnya hamil ya. Kira-kira tandanya menopause itu seperti apa Ustaz? Mohon jawabannya. Jadi memang usia itu satu dengan yang lain tidak sama ya. Kadang dalam istilahnya secara umum itu kalau usia seseorang itu menstruasinya awal ya, misalnya 10 tahun sudah menstruasi, 9 tahun sudah menstruasi, itu secara umum nanti menopausnya juga
ke belakang, artinya lebih tua, itu lebih tua karena menstruasinya awal. Jadi orang subur itu awalnya memulai menstruasi itu lebih dahulu, paling awal, nanti akhirnya lebih panjang, artinya umurnya tua. Berbeda dengan orang umurnya hampir mungkin baru 18, baru 17, baru mungkin sampai 20 baru menstruasi, itu kan mundur ya. Tidak biasa, karena biasanya hanya ya 12, 13 misalnya. Tapi kalau dia mundur sampai 15, 16 itu biasanya juga tidak begitu subur, maka cepat menstruasi. Jadi cepat segera menopause ya. Menopause lebih cepat dibandingkan orang yang menstruasinya yang pertama kali menstruasi itu masih muda, masih kecil, itu nanti belakang. Tapi kalau yang terlambat menstruasi itu biasanya awal gitu. Kemudian tentang umur tidak ada batasan. Cirinya apa? Cirinya pada saat umur itu misalnya tadi 46 itu sudah tidak teratur ya. Tidak teratur artinya misalnya awalnya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali atau bahkan mungkin sebulan 2 kali, itu karena tidak teratur hormonnya. Tapi biasanya bukan bertambah tapi mengecil, artinya kadang 5 bulan, kadang 6 bulan atau sebulan 2 kali tapi sedikit-sedikit, itu namanya mengecil, bukan makin banyak itu. Jadi kalau kita sudah 46 menstruasinya masih normal, masih rutin setiap bulan, itu berarti masih subur. Mungkin ada kemungkinan hamil, itu kalau memang menstruasinya normal. Tapi kalau sudah mundur-mundur ya, mundur 2 bulan, mundur 3 bulan, atau kadang 1 bulan 2 kali tapi sedikit-sedikit, itu namanya menstruasinya sudah tidak teratur. Namanya secara hormonal sudah tidak berpengaruh pada menstruasi, atau kesuburannya sudah berkurang. Cirinya menstruasinya tidak teratur gitu. Nah, maka tadi kalau saya umur 46 kok 2 bulan tidak menstruasi, 4 bulan tidak menstruasi, itu ciri dari menopause gitu. Ya nggak usah takut tentang kalau kemarin rutin tiap bulan ya mungkin bisa hamil. Tapi kalau kemarin tidak rutin atau sudah mundur itu berarti itu ciri dari menopause itu. Dan kalau Allah memberikan ya istilahnya anak kan merupakan nikmat juga itu, jadi memang amanah itu. Tapi kalau biasanya kalau umur segitu memang itu masa-masa secara umur ya, memang itu termasuk masa-masa menopause. Ya nggak usah takut, tadi ya tetap boleh periksa tes urin boleh. Tapi kira-kira kalau mundur tadi itu belum tentu hamil, tetapi karena menopause. Ya itu. Baik, itu tadi pertanyaan dari Ibu Heni di Semarang. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya dari saudara kita di Wonogiri. Kalau tetangga kita beragama Islam memberi kita ayam goreng, ya, apakah ayam goreng itu halal ataukah syubhat, Ustaz? Ya, intinya bukan perkara yang memberi siapa saja, yang memberi orang kafir, yang memberi orang munafik, yang memberi orang non-Islam. Kalau penyembeliannya Islam, artinya yang menyembelih adalah orang yang sholat, itu berarti halal itu. Tapi kalau penyembelihannya ya istilahnya meragukan, atau mungkin bahasa saya bahkan sampai ayam itu yang ayam mati karena kepelindes sepeda motor atau mobil dan sebagainya, walaupun yang memberikan orang Islam ya haram kan itu. Jadi perkaranya bukan perkara saudara kita orang Islam tadi memberi makan, memberi ayam, memberi daging itu tadi halal apa tidak, tapi siapa yang nyembelih itu. Yang kalau tanya ini nanti ini saya sembelih sendiri, yang nyembelih orang Islam berarti halal tuh. Oh saya beli di pasar, ya paling tidak ragu ya. Di pasar kan belum tentu halal ya. Ada yang halal, ada yang tidak, karena banyak ya orang penjual sapi itu, penjual ayam itu, penjual daging kambing kadang juga ya istilahnya ada penjual itu pembeliannya dari
dari sapi mati, dari kambing mati, dari ayam mati gitu. Maka kalau belinya di pasar, ya paling tidak ragu lah. Walaupun belum tentu haram dan juga belum tentu halal, tapi paling tidak ragu. Tapi kalau orang saudara kita itu muslim, kemudian memberi makan, memberi daging, memberi sembelian, dan dia menyembelih sendiri, itu halal, ya jelas halal. Ini saya sedang menyembelih sendiri atau saya sedang misalnya pesta apa atau memberi sedekah atau beri itu kita sembelih sendiri, itu yakin halal. Tapi kalau dia belinya di pasar, ya paling tidak meragukan. Apalagi ketahuan kalau ya istilahnya diberi daging ayam tapi ayamnya dari ayam yang mati karena sakit, mati kemudian disembelih atau dimasak karena tadi ada apa ya, penyakit ayam yang tetelo misalnya, kan ada ayam mati. Kalau itu dimasak itu haram. Tapi kalau menyembelih sendiri yakin itu halal. Kalau beli di pasar meragukan, ya gitu. Baik Ustadz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya pagi ini. Kita nantikan pelajaran berikutnya insyaallah. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara pemirsa channel terpilih Antara TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamil Fatani pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.